A1D1 19162 dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa akan Ibu pimpin. Baiklah, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini apakah ada dari anak-anak Ibu yang belum hadir atau yang tidak hadir? Ibu rasa tidak hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ibu akan memimpin. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke tema 7 pada pembelajaran 1, subtema 1, yaitu pemimpin di sekitarku. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan praktik berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Nah, di sini Ibu ingin menanya terlebih dahulu, apakah di sini ada anak didik Ibu yang sudah mengalami pubertas atau sudah pernah mengenal kata pubertas? Ibu rasa sudah pernah mendengar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pubertas. Pubertas adalah tahapan ketika anak menjadi lebih dewasa secara seksual, umumnya pada anak perempuan. Mereka akan melewati masa pubertas dalam rentan usia 10-14 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki, mereka akan melewati masa pubertas pada kisaran 12-16 tahun. Pubertas yang dialami lebih cepat menyebabkan perubahan bentuk serta ukuran tubuh anak-anak. Anak perempuan dikatakan mengalami pubertas lebih cepat ketika menjalani menstruasi sebelum usia 8 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki, pubertas dini terjadi dengan tanda perubahan suara yang menjadi lebih berat, tumbuh bulu halus, serta pembesaran testis atau penis sebelum memasuki usia 9 tahun. Selain itu, gejala umum lainnya adalah munculnya masalah jerawat pada wajah, pertumbuhan tinggi yang menjadi lebih pesat, dan muncul bau badan seperti orang dewasa. Selain para remaja, baiknya orang tua juga memperhatikan dan memahami tanda-tanda pubertas yang dialami anak dengan baik. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang membahas tentang masalah fisik masa pubertas pada perempuan dan laki-laki. Disimak ya, nanti Ibu akan bertanya tentang video yang akan Ibu putarkan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah ada perbedaan dari gambar-gambar di atas? Apakah ada perbedaan? Ada. Perbedaannya apa? Siapa yang berani? Dilihat dari gambar ini, perbedaannya apa? Dari gambar 1, gambar 2, sama gambar 3.
Gambar 1 tadi betul adalah masa anak-anak. Masa anak-anak berarti kira-kira umur berapa ya kalau masa anak-anak? 5 tahun. Sekitar 5 tahun sampai berapa tahun? 5 sampai 6 atau 7 tahun. Terus kalau misalkan yang di tengah gambar 2 tadi, gambar 2 kan ini ya. Itu adalah masa pubertas. Kalau misalnya yang ketiga itu adalah masa dewasa. Masa dewasa berarti kalau setelah masa anak-anak itu adalah masa pubertas. Sebelum masa anak-anak itu apa? Kita kan dari lahir, dari bayi. Kita pertama kan lahir itu berarti bayi, balita. Setelah balita kita masuk ke masa anak-anak, yaitu kita waktu PAUD atau TK, benar. Setelah kita merasakan masa anak, kita merasakan masa pubertas ini. Pubertas itu berarti masa-masa remaja. Setelah itu kita bertumbuh jadi dewasa. Merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi jadi peralihan di tengah-tengahnya itu adalah masa pubertas. Jadi sebelum kita menjadi dewasa kita mengalami masa pubertas. Masa pubertas disebut juga masa akil balik. Berarti kita menandakan bahwa kita akan menjadi seorang anak yang menuju dewasa. Kira-kira antara laki-laki sama perempuan usia pubertasnya itu, masa pubertasnya beda atau sama? Berbeda. Oke. Ada laki-laki sama ada perempuan. Kalau perempuan kira-kira berapa usianya? 10 sampai 15 tahun. Sekitar 10 sampai 15 tahun. Oke, next coba 8 sampai 13 tahun kira-kira. Jadi ya hampir-hampir lah. Jadi sekitar usianya 8 sampai 13 tahun. Usia kalian berapa? 12. Jadi sudah mulai masa-masa pubernya. Nanti kita akan belajar ciri-cirinya itu apa kalau masa pubertas. Next, sekarang laki-laki berapa usianya? 8 sampai 13 tahun. Kalau laki-laki kira-kira berapa tahun? Berapa? Next, Citra. Laki-lakinya 10 sampai 15 tahun. Terbalik jadinya. Jadi antara perempuan sama laki-laki itu lebih cepat perempuan ya. Antara dengan laki-laki. Kalau perempuan itu 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki itu 10 sampai 15 tahun. Jadi lebih cepat perempuan daripada laki-lakinya. Nah, kalau misalkan bagaimana sih kalau misalkan kita tahu kalau kita ini sudah puber atau belum? Itu pasti kan ada ciri-cirinya. Kira-kira antara perempuan sama laki-laki, dia sudah puber, dia sudah balik, itu sama atau enggak ciri-cirinya? Beda ya? Ciri-cirinya beda. Belajar dulu ciri-ciri pubertas laki-laki. Sebentar. Kalau misalkan supaya kita tahu bahwa kita sudah puber, kita sudah balik, itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada primer sama sekunder. Primer itu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Maksudnya, contoh misalkan Bunita lihat Reza ini sudah balik atau belum ya? Kan nggak bisa dilihat kalau primer itu. Tapi kalau misalkan sekunder, itu bisa dilihat, sudah kelihatan. Oh, anak ini kelihatannya sudah puber. Nah, itu bisa dilihat dari ciri-ciri yang sekunder. Tapi kalau ciri-ciri yang primer kita tidak bisa melihat. Yang bisa tahu itu adalah diri kalian sendiri ya. Kalau ciri-ciri pubertas laki-laki, primernya kan mengalami mimpi basah. Kan yang tahu kalian sendiri, masa Bunita tahu?
Enggak kan? Nah, kalau misalkan sekunder, nah ini baru Bunita tahu, misalkan suaranya berubah menjadi besar. Suara berubah menjadi besar itu berarti contohnya gimana? Berat. Nah, suaranya tuh agak berat di sini. Kenapa? Karena ini. Nah, tumbuh kumis, tumbuh jakun yang sudah keluar kumis siapa? Kalau sudah ada kelihatan kumis-kumis dikit, oh berarti dia sudah mengalami masa puber. Kelihatan nanti kalian, teman kalian sudah puber atau enggak. Setelah itu ini tumbuh jakun. Jakun itu apa? Apa? Loh, jakun kok jenggot? Ini yang di leher ini ya. Ada apa ya? Istilahnya bulat. Bulatan di sini. Bisa dilihat temenmu, ada jakunnya atau enggak? Kalau ada jakunnya berarti sudah puber. Tumbuh bulu halus di beberapa bagian. Terus yang terakhir, ketertarikan dengan lawan jenis. Berarti kalau ada cewek cantik atau apa, gitu. Itu berarti kalian sudah masa puber. Ya memang seperti itu masanya. Kalau kalian dulu pas TK, itu kan mainan. Nggak ada capeknya, tapi kalau misalkan kalian sudah puber kan sudah beda. Masa harus mainan sama anak-anak terus ya? Gitu. Sudah tahu ya? Ciri-ciri pubertas laki-laki. Kalau ada laki-laki berarti ada perempuan. Sekarang kita belajar ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, pubertas perempuan itu juga ada primer sama sekundernya juga. Kalau yang primer, primer itu mengalami menstruasi. Nah, itu kalau misalkan seorang perempuan sudah mengalami menstruasi atau tidak, itu kan kita juga tidak tahu. Yang tahu juga kalian sendiri. Nah, kalau yang sekunder, kita bisa dicek ini yang di sekunder. Nah, pinggulnya membesar dan melebar, dada mulai membesar, tumbuh jerawat. Nah, sama ada yang sama di sini. Dua ini kan. Tadi yang di laki-laki juga ada tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. Terus ini ketertarikan dengan lawan. Apakah anak-anak sudah menyimak dan mengamati video yang sudah Ibu putarkan? Nah, di sini Ibu harapkan siswa-siswa sekalian untuk membuka buku siswa pada halaman 9. Bisa diperhatikan pada Ayo Berdiskusi pada halaman 9. Di sini Ibu akan memberikan tugas rumah kepada siswa sekalian untuk menjawab dan mengisi kolom pada pertanyaan tersebut. Yang pertanyaannya yang pertama, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Yang kedua, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Baiklah, di sini Ibu harapkan untuk siswa-siswa sekalian membuka buku paket halaman 10. Di sini kita bersama-sama membacakan teks yang ada di halaman 10. Ibu akan membacakan dan siswa sekalian diharapkan untuk mendengar dan menyimak teks yang akan Ibu bacakan. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantikan pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan.
Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan atau tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntutan agama. Nah, di sini Ibu sudah membacakan tentang beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Nah, pada buku siswa halaman 11, Ayo Berkreasi, Ibu harapkan untuk siswa membuat kelompok 3-4 orang per kelompok. Ini kelompok kalian sendiri yang buat ya. Nah, selanjutnya setiap kelompok membuat rencana karya poster atau buklet sederhana berisi cara menyikapi masa pubertas. Rencana karya membuat jenis karya, bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatan karya, serta isi dalam karya. Sebagai contoh rencana karyanya, di sini Bu akan memberikan sedikit contoh, yaitu contohnya jenis karya poster, bahan dan alat, kertas karton putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas, dan isi dalam karya yaitu perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas dalam bentuk tulisan singkat dan gambar pendukung. Nah, tugas Ayo Berdiskusi ini atau tugas kelompok ini akan Ibu tagih pada pertemuan berikutnya atau pada minggu depan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan, sehingga kita harus menjaga dan menyikapi masa pubertas dengan bijak dan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada dari anak-anak sekalian yang ingin menanyakan sesuatu atau ada yang belum dimengerti? Ibu harap sudah mengerti semua ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan dalam pandemi seperti ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi anak-anak.